Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam, selamat malam. Kita ada di dalam acara online discipleship revival tentang ministry. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, ya. Setelah 3 kali dalam pertemuan kemarin kita membahas tentang pikiran Kristus, ya, di mana kita harus mutlak, ya, memiliki pikiran Kristus itu. Sehingga pikiran Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa berpikir seperti Kristus, ya. Nah, disinilah saudara, cara berpikir kita sekarang mulai berubah. Nah, ketika cara berpikir kita berubah, kapasitasnya juga akan berubah juga, ya. Nah, pikiran manusia itu memiliki batas. Tapi pikiran Allah itu unlimited, ya, tanpa batas, ya. Setuju ya? Manusia itu penuh keterbatasan. Ya, cara berpikirnya juga mengalami keterbatasan juga. Tapi Allah yang tak terbatas itu, dia juga punya kapasitas berpikir yang tak terbatas juga. Jadi ketika kita sekarang telah memiliki pikiran Kristus, kita akan dibawa lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, malam hari ini temanya, ya, adalah seluruh kebenaran, ya, seluruh kebenaran. Inilah saudara, ya. Jadi Tuhan mau membawa kita kepada seluruh kebenaran, ya. Nah, kebenaran apa? Nah, saudara, banyak hal di dunia ini yang salah. Contoh ya, orang sakit itu salah, saudara. Ya, benernya apa? Orang sehat, betul? Miskin itu salah. Benernya apa? Hidup dalam kecukupan dan kelimpahan. Jadi banyak hal yang terjadi di dunia ini yang sering terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ternyata hidup kita ini diwarnai dengan banyak kesalahan-kesalahan. Kenapa di dunia ini banyak kesalahan? Karena dunia ini telah dikuasai oleh makhluk yang bersalah, yang namanya Lucifer. Amin. Nah, Lucifer itu membuat semuanya terbalik. Ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang disebut kebenaran itu, sekarang faktanya dibalik. Allah mau kita sehat, ya, yang terjadi banyak orang sakit. Allah mau kita hidup dalam kelimpahan, yang terjadi banyak orang punya utang. Itu menunjukkan, ya, dunia ini memang banyak hal yang salah, ya. Nah, oleh sebab itu, ketika pikiran Kristus itu mulai mendominasi di dalam kehidupan kita, dampaknya apa? Seluruh kebenaran itu akan tersingkap dan kita akan dibawalah kepada seluruh kebenaran itu. Nah, oleh sebab itu yang perlu diperhatikan pada malam hari ini, hal yang pertama apa? Kapasitas. Ya. Kapasitas berpikir. Nah, ini penting. Ya. Lihat, kapasitas Anda ada di daerah yang terbatas atau ada di daerah yang tak terbatas. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, sekarang kita punya kapasitas yang besar, yang luas. Amin. Nah, saudara, di sini dalam materi pelajaran kita, ya, di kalangan para pemikir dan para cendekiawan, ternyata ada ungkapan yang sudah lama diakui oleh mereka, bahwa sepandai-pandainya seseorang, dia hanya mampu mempergunakan 10% saja dari kemampuan otaknya. Jadi di kalangan para pemikir dan cendekiawan, ungkapan ini bukan sebuah rahasia lagi. Ternyata yang namanya manusia ini, ya, hanya mempergunakan 10% saja dari kemampuan otaknya. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia kan dikasih satu organ namanya otak ini, ya. Nah, otak ini punya kapasitas 100%, ya, awalnya. Tapi ternyata nggak ada manusia, ya, satupun
yang pernah menggunakan kapasitas otaknya sampai 100%. Jadi kekuatan berpikir manusia ini hanya bisa menggerakkan, ya toh, mengisi kapasitas otaknya itu hanya 10% saja. Jadi masih banyak, saudara, yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran manusia, yang sebenarnya bisa masuk di dalam otak manusia itu. Amin. Nah, ini di kalangan para pemikir itu sudah menjadi satu istilah umum, ya, bahwa di sini manusia, sepandai-pandainya manusia atau seseorang, dia hanya mampu mempergunakan 10% saja dari kemampuan otaknya. Malah, banyak orang hanya memakai kurang dari 10% kapasitas otak mereka. Nah, di sini kita ambil contoh Albert Einstein, ya. Anda kenal, ini pasti, ya, ini orang terkenal, ya. Albert Einstein juga pernah berkata demikian. Tapi orang lain berkata, ya, dia, maksudnya Albert Einstein ini memakai 14% kapasitas otaknya. Karena Albert Einstein ini dianggap jenius, ya, orang pinter. Jadi orang-orang lain yang kebanyakan memakai otaknya hanya 10% dan ada yang kurang dari itu mengakui bahwa Albert Einstein ini lebih dari 10%. Ya, diperkirakan dia memakai kapasitasnya 14%, ya, dari otaknya. Nah, semuanya tentu hanya perkiraan saja. Tetapi yang jelas, kapasitas otak manusia itu terbatas. Betul? Karena apa? Walaupun sampai 14%, tapi masih belum bisa nyampe 100%. Artinya, masih terbatas ada di situ. Nah, di sini, saudara, bisa kita simpulkan bahwa setiap orang yang lahir ke bumi, itu rata-rata dari masa kanak-kanak, mereka dididik, mereka disekolahkan, ya, dari SD, lalu naik SMP, ya, lalu naik dari SMA, lalu memasuki universitas, sampai ada yang memperoleh gelar sarjana, lalu memasuki masyarakat dan mulai bekerja, mencari nafkah dan kedudukan dengan keahlian mereka masing-masing. Mereka memakai kecerdasan otak masing-masing yang sebenarnya hanya mampu mencapai 10% atau lebih sedikit, ya. Lalu menjadi tua dan mati. Jadi siklus daripada manusia itu seperti ini, ya. Dia lahir di bumi, lalu sekolah, ya, belajar SD, SMP, SMA, universitas. Nah, waktu sekolah ini kan diajar mikir sebenarnya, ya, diajar mikir. Jadi lulusan SD, ya, cara berpikirnya beda dengan yang lulusan SMP, ya. Yang lulusan SMP beda dengan yang lulusan SMA. Nah, yang kuliah, ya, masuk universitas sampai memperoleh gelar S1, S2, S3, S4, ya, dan sebagainya, nah, doktor. Nah, itu beda cara berpikirnya dengan orang-orang yang hanya lulus SD, betul nggak? Kenapa, saudara? Karena yang lulus sarjana, yang pernah masuk universitas ini kapasitas otaknya lebih luas, ya, dibanding yang hanya sekolah SD, gitu. Nah, saya tidak membandingkan antara SD, SMA, SMP, SMA dan sarjananya, ya. Tapi mereka artinya pernah diasah, dilatih untuk menjadi orang pemikir, betul? Nah, setelah mereka bisa mikir, ya, paling enggak bisa hitung-hitungan dong. SD bisa hitung-hitungan 1 ditambah 1, ya, sama dengan 2. Ya. Nah, setelah itu dia kan bisa ngitung duit dan sebagainya, bisa baca tulis, gitu, ya. Lalu memasuki masyarakat. Mereka boleh mulai mencari nafkah dan kedudukan dengan keahlian mereka masing-masing. Amin. Namun Anda lihat, saudara, di sini. Ketika mereka masuk dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, dan sebagainya, ternyata mereka hanya mampu mencapai 100%, ya, dalam memakai kecerdasan otak mereka masing-masing. Dan setelah itu, mereka menjadi tua, lalu mati. Jadi kalau Anda lihat, ya, Anda perhatikan dalam kehidupan Anda, oh iya, ya, jadi saya lahir, ya, sekolah, lalu kerja, jadi tua, nunggu apa?
dengar dia panggil nama saya. Ya, dengar dia panggil namamu, ya. Nah, kenapa sudah saya pakai istilah itu orang mati itu, ya. Nah, telah dipanggil pulang katanya ya. Nah, telah dipanggil pulang, ya. Ada orang bilang ini, Pak, orang tuli itu umurnya lebih lama, Pak, katanya. Kenapa? Waktu dipanggil nggak dengar. Coba bilang, tapi yang manggil kan di dalam roh, gitu ya. Nah, saudara, tapi akhirnya mati, bukan? Tapi sebelum mati Anda lihat prestasinya sampai di mana, ya? Apa yang sudah disediakan oleh Allah, kapasitas otak yang besar itu kenapa nggak diisi penuh? Kenapa tak bisa mengisi penuh sampai seperti itu? Ya. Jadi siklusnya seperti itu, sampai yang disebut namanya Albert Einstein, sekalipun orang jenius itu, dia hanya bisa mengisi kapasitas otaknya hanya 14%. Itu pun hanya perkiraan. Ya. Sekarang muncul pertanyaan, saudara. Ya, pertanyaannya adalah, kemana kapasitas ya, otak manusia yang 90% atau kurang itu? Ya. Ternyata yang 90% atau kurang itu tidak pernah dipakai, ya. Nah, di sini betapa borosnya hidup manusia ini. Tidak banyak gunanya dan lebih sering menjadi beban orang lain terus-menerus. Tetapi mengapa Tuhan menciptakan manusia seperti itu, ya? Nah, saudara, Tuhan pasti tidak mencipta otak manusia yang sebenarnya mempunyai kemampuan bekerja dengan 100% untuk bisa dipakai hanya 10% saja kapasitasnya, bukan? Tetapi saudara, di sini ada kesalahan. Kesalahan dari engkong kita, yaitu Adam. Ketika Adam memilih memakan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, yang membuat manusia itu tak dapat mengembangkan kapasitas otaknya seperti rancangan Tuhan semula, ya. Nah, saudara, inilah saudara alasannya, ya. Jadi apa alasannya? Manusia ini nggak bisa menggunakan 100% kapasitas otaknya. Ternyata itu alasannya di dalam Kejadian 2 ayat 16. Jadi Adam melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan, ya, tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara, sebelum manusia itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, ya, sebenarnya manusia ini dididik langsung oleh Tuhan. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab, setiap hari sejuk, Tuhan Allah itu selalu datang menjumpai manusia itu. Lalu ngapain? Kongko, ngobrol, ya, antara Allah, Tuhan Allah dengan manusia itu. Tujuannya apa? Setiap hari sejuk itu Allah selalu datang kepada Adam. Sebenarnya Allah mau atau sedang mengisi otaknya Adam dengan pikirannya Allah sendiri. Ya. Jadi kalau saya, saudara, ya, rajin nih, gitu, telepon sama Pak Kis, gitu ya. Ngapain? Saya telepon terus Pak Kis, gitu ya. Nanti saya ngomong gini. Nanti saya telepon lagi Pak Kis, gitu ya. Lah, atau Pak Kisnya telepon saya, gitu ya. Nah, ketika sering ngobrol dengan saya, lalu Pak Kis bilang, Pak, sejak saya ngobrol dengan Pak Gideon itu, banyak hal yang saya semakin mengerti loh. Ya. Banyak hal yang semakin saya mengerti. Nah, contoh saudara ya, ketika anak Anda sekolahkan di SD, SMP, SMA, sampai university, segala macam, lalu mereka datang ke sekolahan atau ke kampus mereka. Apa yang dilakukan oleh guru dan dosen mereka itu apa? Apa yang dilakukan oleh guru dan dosen itu?
Guru itu berdiri di depan murid-muridnya, ya. Lalu guru itu mulai cuap, betul? Dan sang murid mendengarkannya. Informasi, ya toh, dari guru itu memberi wawasan kepada para murid itu. Sehingga murid itu mengadopsi cara berpikir gurunya, amin. Karena apa? Sang guru itu ngomong sama murid. Lah, begitu juga saudara. Ketika manusia itu belum jatuh dalam dosa dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, kenapa Allah ya selalu datang kepada manusia itu? Ternyata Allah sedang mengintervensi manusia, ya, dengan pikirannya, supaya yang manusia Adam itu nanti penuh dengan pikiran Allah. Ya. Jadi tubuhnya tubuh Adam, tapi yang ada di otaknya Adam itu semuanya penuh dengan pikirannya Allah. Supaya ketika Adam berpikir seperti Allah berpikir. Itu rencananya Allah seperti itu. Ya. Jadi pikirannya Adam itu awalnya kan kosong. Jadi ketika Tuhan Allah itu menciptakan manusia dari debu tanah, lalu dihembusi rohnya menjadi makhluk yang hidup. Itu awalnya pikirannya masih kosong. Ya. Nah, pikiran yang kosong itu harus diisi. Amin. Diisi. Nah, saudara, diisi oleh Tuhan Allah itu. Tapi belum nyampe berapa persen loadingnya gitu ya. Mungkin baru 0, sekian persen, si manusia ini sudah terpikat dengan pohon buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Sehingga manusia memilih untuk apa? Untuk mengetahui segala sesuatu berdasarkan buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Atas dasar himbauan, ajaan dari si ular atau si iblis itu. Kalau kamu memakannya, ya, maka kamu akan tahu. Ya, nah, tahu tentang hal yang baik dan yang jahat itu. Makanya pohon itu disebut sebagai pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Kalau Anda perhatikan saudara ya, semua pendidikan di dunia ini, sebenarnya mereka ini ya mengajarkan sesuatu ini tentang apa? Supaya kita itu bisa melihat mana yang baik, mana yang jahat gitu ya. Lalu disimpulkan, pokoknya harus sesuai dengan norma. Ya, nah, di dalam norma itu kadang-kadang dipengaruhi oleh culture daripada lingkungan kebudayaan mereka masing-masing. Kadang-kadang ya, norma-normanya itu. Apa itu norma? Norma itu adalah pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Manusia tuh terus yang digelutin walaupun sampai jadi profesor sekalipun, dia menemukan obat gitu ya, obat ini, obat itu dan sebagainya. Nanti ujung-ujungnya apa? Ya setelah penemuan itu terjadi, di tes dan berhasil segala macam, lalu ini baik kan? You know? Ini baik, baiknya buat apa? Buat menolong orang, buat ini dan itu. Hanya baik dan sebagainya. Tapi bukan sebuah kebenaran, saudara. Apa yang dari Allah itu bukan sekedar baik. Tapi apa yang dari Allah itu sifatnya adalah benar. Amin. Beda. Di dunia ini nggak ada yang benar. Ya. Di dunia ini nggak ada yang benar. Kenapa saya berani berkata di dunia ini nggak ada yang benar? Karena dunia ini telah dikuasai oleh penguasa-penguasa di udara, si iblis itu loh, yang selalu memberikan ide-ide, gagasan, hal-hal yang merusak dan salah kepada kita. Sehingga orang-orang yang ada di bawah bumi ini, semuanya selalu berpikir salah. Kalau dia lebih baik sedikit disebut menjadi orang baik. Tapi belum tentu dia jadi orang benar. Loh? Kebenaran hanya ada pada Allah. Nah saudara, jadi sekarang kita tahu ya, bahwa rencana Allah untuk mengisi otak manusia ini ternyata gagal. Karena yang diisi kabur.
akhirnya Allah memutuskan diri. Ya, sampai manusia itu kan akhirnya jahat. Ya, dalam Kejadian pasal 6 dikatakan ayat yang ketiga, manusia itu daging. Ya, umurnya 120 tahun saja. Ya, rohku tidak akan tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, di dalam diri manusia itu Allah cao pergi. Nah, disitulah manusia kehilangan, ya, kehilangan apa? Pengaruh daripada Allah. Dunia terus mempengaruhi hidupnya, ya, terus mengejar bagaimana keluar dari persoalan hidup ini. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita mengerti, ketika Allah mengajar manusia, sebenarnya Allah itu kan roh, betul? Jadi ketika didatang kepada Adam, Adam itu melihat, menangkap Allah bukan dari dimensi fisik, tapi dari dimensi roh. Karena manusia itu sejatinya, dia memiliki dua tubuh, yaitu tubuh jasmani dan tubuh roh. Amin. Jadi manusia itu sebenarnya memiliki dua tubuh, yaitu tubuh jasmani dan tubuh roh. Namun, ketika Adam belum memakan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat, dia pernah menggunakan 5 indera jasmani dan 5 indera rohnya. Ya, jadi kalau dia mau bersosialisasi dengan materi-materi yang ada di Taman Eden, dia menggunakan 5 indera jasmani. Tapi kalau dia mau berhubungan dengan Allah, dengan malaikat-malaikat, dia menggunakan 5 indera rohnya. Ternyata dengan kelima indera roh itu, Adam bergaul dengan Tuhan, yang adalah roh. Setelah ia memakan buah yang dilarang itu, hubungannya dengan Tuhan jadi terputus. Amin. Nah, saudara, roh dan nyawanya sekarang tidak mendapatkan bahan pertumbuhan lagi dari sumbernya, yakni Tuhan. Karena Adam setelah jatuh ke dalam dosa, diusir keluar dari Taman Eden. Itulah yang menyebabkan, saudara, maka kapasitas otaknya turun menjadi 10% saja, karena hanya mengandalkan 5 indera jasmani saja, yang dia pakai terus-menerus. Sedangkan 5 indera rohnya mengalami kemunduran karena tidak pernah dipakai lagi. Nah, untuk bisa kembali memakai kapasitas otak 100%, sekarang ia harus kembali menghidupkan kelima inderanya itu lagi. Nah, saudara, jadi ini merupakan satu berita yang baik bagi kita semuanya. Pengalaman apa yang telah dialami oleh Adam, kakek leluhur kita ini, menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, rencana Allah yang begitu mulia mau mengisi, ya, otak Adam waktu itu dengan kapasitas 100% dengan pikirannya Allah sendiri. Ternyata gagal. Ya. Dan kegagalan itu terus dialami oleh yang namanya manusia keturunan daripada Adam itu. Tapi Tuhan menganjurkan sekarang, untuk bisa kita memenuhi lagi dan mengerti terus sampai masuk kepada namanya seluruh kebenaran itu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan 5 indera kita. Kita harus menghidupkan kembali 5 indera roh kita. Kalau 5 roh indera Anda mulai tumbuh dan hidup kembali, itu yang akan membuat Anda terkonek kembali dengan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Anda tidak Anda respon hanya dengan 5 indera jasmani Anda. Tapi bisa Anda respon dengan 5 indera rohani Anda juga. Amin. Jadi ada beberapa orang, saudara, yang 5 indera rohaninya, mungkin tidak seluruhnya. Ada salah satu mungkin penglihatan, ya, atau mungkin penciumannya, atau perabannya, ya. Nah, saudara, dulu saya punya satu murid, ya, dia punya mata rohnya satu. Lah, terus
kemana-mana kadang-kadang ikut pelayanan sama saya, ya. Nah, nanti ini ya ada masalah apa gitu, ada orang datang gitu ya. Lalu orang itu cerita dengan saya, ya. Saya tangkap dengan 5 indera jasmani saya, ya. Tak tahu mulai saya tuh nyeletuk, saudara, Pak Gideon, gitu ya. Itu bukan gitu kok, itu ada biang keroknya katanya. Dia jadi seperti itu tuh karena ada yang menungganginya, betul ya. Jadi satu objek yang sama ya, orang cerita begitu. Ketika saya nilai, ya, saya respon dengan 5 indera jasmani saya. Ternyata, ya, ketika direspon dengan salah satu daripada indera rohani, ya, saya mendeteksi beda dengan yang menggunakan indera rohani itu. Yang punya indera rohani ternyata mengerti akar persoalannya bukan karena fisik, bukan karena materinya. Tapi ternyata ada spirit, ada roh yang mengganggu ini dan itu. Ya, nah waktu itu saya ya bersyukur nih karena ada yang membantu ya. Akhirnya saya bilang, terima kasih atas informasinya. Ya, mulai saat itu saya berusaha untuk melepaskan ketergantungan saya, cara lama saya, yaitu dengan terus mendeteksi dengan 5 indera saya, jasmani saya. Sekarang saya mulai bergantung dengan Tuhan. Jadi setiap kali ketemu kasus, menangani kasus orang ini dan itu dan sebagainya. Respon saya cuma satu, Tuhan saya tidak mau tertipu. Karena saya melihat dengan 5 indera jasmani saya. Saya mau Tuhan, nyatakan kebenarannya itu. Ya, bicaralah Tuhan. Ya, Tuhan ada apa dengan dia gitu ya. Lalu Tuhan memberitahu. Ya. Ketika Tuhan memberitahu saya dengar, itu, dia bicara. Pendengaran itu juga merupakan indera roh. Ya, ada orang yang bertumbuh dengan mata rohnya, ada orang yang bertumbuh dengan pendengarannya, ada juga yang bertumbuh dengan penciumannya atau pengecapnya atau perabannya. Ya, memang saudara kalau bisa tumbuh semuanya ya oke ya. Tapi paling enggak itu 1 dari 5 itu. 5 indera roh itu coba mulai aktifkan di dalam kehidupan Anda. Amin. Dengan Anda mengaktifkan salah satu saja dari 5 indera roh Anda itu, Anda bisa merasakan, Anda bisa mendeteksi, Anda bisa mengetahui perkara-perkara bukan hanya di alam materi, tapi juga perkara-perkara di alam roh. Amin. Nah, alam roh itu lebih kompleks. Alam roh itu lebih luas dibanding alam materi. Sebenarnya alam materi itu kan bumi ini dan sekitarnya itu ya. Jagat raya. Tapi di balik itu kan ada namanya. Yang tak bisa Anda jangkau dengan kasat mata Anda. Di atas langit ada langit, itu apa artinya? Itulah yang disebut alam roh. Betul nggak ya? Wah, itu luas sekali. Ya, lebih luas sekali. Dan namanya makhluk itu bukan hanya manusia. Betul nggak itu? Nah kalau ada penampakan dari Mars, UFO, dan sebagainya itu salah satu aja gitu ya. Yang lainnya masih ada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah saudara, itulah karena pemikiran kita terbatas. Kita hanya bisa mendeteksi apa yang sudah ada ya sebagai materi di alam materi itu. Ya. Orang paling pintar di dunia itu kan namanya Salomo, kata firman. Ya? Gak ada yang lebih pintar daripada Salomo. Kenapa Salomo itu menjadi sangat pintar? Karena segala sesuatu sama Salomo itu diselidiki, saudara. Ya, dia lihat cicak gitu ya. Lalu dia mulai pandangin, diperhatiin ya. Lalu dia mulai nyanyi cicak, cicak di dinding. Diam-diam merayap. Ya. Tadi di sini, kok sekarang di kamarnya raja? Loh, tadi kok sekarang ada di meja makan. Ya tahu, lah saudara, ini cicak ini coba diselidiki sama Salomo. Ya tahu, dia lihat ini tumbuhan bagus nih, namanya hisop ini ya, bisa mekar seperti ini, bisa nyedot air kayak spon segala macam gitu. Dia mulai selidiki segala sesuatu, banyak hal seperti itu.
Karena Salomo itu banyak menyelidiki hal-hal itu, makanya Salomo banyak tahu. Tapi yang diselidiki adalah benda-benda materi, betul? Sehingga pengetahuannya adalah pengetahuan materi. Salomo nggak pernah ngerti tentang dunia roh, nggak pernah. Kenapa? Ya, dia hidup di perjanjian lama. Kita bersyukur hari ini kita hidup di perjanjian baru. Amin. Nah, di dalam perjanjian baru, kita mengenal istilah kelahiran baru. Amin. Siapa di sini yang belum lahir baru? Pak, apa itu lahir baru? Nikodemus. Jadi kalau ada orang masih bingung tentang lahir baru, saya langsung bilang, kamu itu Nikodemus. Loh, kok Nikodemus, Pak? Nikodemus itu ahli Taurat, betul? Tahu banyak ayat tentang Taurat itu ya. Bisa ngajar di kalangan ke orang Israel. Tapi satu kali ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ya, kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak mengalami kelahiran baru, kamu tidak bisa melihat alam roh, kerajaan surga. Betul? Kamu tidak bisa melihat. Jadi syarat daripada orang bisa melihat dimensi roh adalah lahir baru. Amin. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara, ya, bapak-bapak maksudnya ya kan punya istri, itu enggak, bapak-bapak nggak ada yang melahirkan sih ya. Jadi ketika istri Anda melahirkan, Anda lihat anak Anda punya 5 indera lengkap, bukan? 5 indera jasmani. Itu proses kelahiran daging. Ketika ada yang lahir baru, lahir dari air dan roh, harusnya mekanismenya sama, bukan? Orang yang lahir dari daging, ketika keluar dari rahim, lalu dia lahir jadi manusia bayi gitu ya, punya 5 indera, amin. Walaupun belum terlatih sih, ya. Ya, belum bisa melihat dengan jelas, belum bisa membedakan ini, belum bisa mencium ini dan itu. Perlu diajari dengan pengalaman dari orang tuanya, baru penciumannya bisa berfungsi dengan baik. Matanya gitu ya, untuk melihat ini dikasih tahu, oh itu laut, oh itu merah, kuning, hijau, itu pelangi dan sebagainya. Ya, diajarkan. Tapi matanya nggak buta. Matanya bisa melihat, betul? Hanya butuh pengalaman saja. Hanya butuh pengalaman saja. Telinganya nggak tuli, amin. Hanya butuh tiap hari dengerin orang tuanya ngomong, betul? Nah, kalau dia ada di lingkungan jahat, orang-orang yang kasar omongannya, nah apa yang didengar itu akan membentuk pribadinya jadi orang yang keras, jahat seperti lingkungannya itu. Dari mana? Suara-suara yang selalu dia dengar itu. Amin. Begitu juga saudara. Orang yang lahir dari air dan roh, mengalami kelahiran baru, ya, harusnya juga punya potensi yang sama. Matanya nggak buta, betul? Hidungnya nggak pilek. Hidung pilek nggak bisa mencium, betul nggak itu? Nah, telinganya nggak tuli. Bisa dengar, bisa melihat, bisa mencium, bisa meraba, bisa mengecap. Amin. Perkara-perkara di alam roh. Nah, saudara, oke. Jadi ketika Anda dilahirkan baru, dengan mengundang roh Tuhan Yesus masuk ke dalam diri Anda. Sekarang dia kembali mengajak Anda berjalan dengan roh. Membuka ke-5 indera roh itu lagi, dan berjalan dengan iman. Lalu mulai mengembangkan kapasitas otak Anda mencapai 100% lagi sama seperti dia. Ya, nah saudara, ini dibutuhkan jam terbang. Tapi dengan iman, Anda harus menerimanya dulu.
Semua orang yang pernah mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami kelahiran baru di dalam dirinya. Mereka harus yakin bahwa Anda punya mata roh, Anda punya penciuman roh, Anda punya peraba roh, Anda punya alat pengecap roh, Anda punya telinga roh. Amin. Sama seperti bayi secara jasmani, bayi-bayi rohani itu pun harus dibimbing oleh mentor-mentor, kakak-kakak rohani, mami-mami rohani, bapak-bapak rohani. Amin. Jadi saya selalu mengatakan kepada Bapak Saudara, tugas kami adalah membimbing Anda. Betul? Membimbing Anda. Anda bisa. Karena belum adanya pengalaman tentang dimensi roh ini, Anda butuh ada orang yang mendampingi, mendorong untuk Anda bisa masuk. Masuk. Nah, saudara, kecenderungan Anda selalu berpikir, yang bisa melihat kan cuma Pak Gideon. Yang bisa mendengar kan cuma Pak Gideon. Yang bisa merasakan ini kan cuma Pak Gideon. Yang bisa mengecap itu cuma Pak Gideon. Yang bisa mencium itu hanya Pak Gideon. Ya, kalau itu mau terjadi semuanya lima-limanya dalam kehidupan saya, ya puji Tuhan luar biasa. Nah, itu doa Anda, betul? Ya. Tapi saudara, kalau Anda berpikir seperti itu, yang rugi Anda sendiri. Ya. Potensi, kapasitas Anda sebagai orang lahir baru yang sudah punya mata rohani, telinga rohani, penciuman rohani, peraba rohani, perasa rohani ini, Anda nggak pernah mempergunakannya. Ya. Lah, mulai belajar. Saya sangat-sangat bangga dan senang kalau ada orang WA saya atau telepon saya, Pak Gideon, saya mau tanya nih, tanya apa? Menurut Bapak, pengalaman saya dengan Tuhan seperti ini, benar nggak Pak? Saya sangat menghargai pertanyaan seperti itu. Dan saya sangat mengharapkan setiap murid-murid yang ikut discipleship ini, semuanya berpikir dan seperti itu, dan nanti akan WA saya, telepon saya, bunyinya kurang lebihnya seperti itu. Pak Gideon, tadi saya ngalami begini loh. Saya masih bingung Pak. Ini benar atau enggak? Nah, saya sebagai pembina rohani, saya sebagai mentor, saya sebagai kakak rohani Anda, bapak rohani Anda, nah di sini saya mengarahkan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah saya lihat ketika mereka dipimpin oleh roh dan masuk dalam dimensi roh itu loh. Amin. Artinya apa? 5 indera rohmu mulai aktif. Dan 5 indera itu kalau semakin dilatih, digunakan terus gitu, semakin canggih nanti. Amin. Semakin canggih. Ya. Ada beberapa orang yang dulunya udah bisa melihat. Tapi karena udah lama nih, berkecimpung di daerah bisnis gitu ya. Lalu, sudah pokoknya tiap hari yang dipikirin duit aja gitu. Jadi kalau bangun tidur, buka mata tuh, buka dompet tuh, dipelototin duit gitu ya. Jadi kesadaran akan duit itu tuh kenceng banget gitu ya. Nah, satu kali saya kaget gitu ya. Nah, gimana nih? Kamu masih suka lihat ini? Udah jarang Pak. Udah jarang Pak gitu. Lah, kenapa bisa seperti itu? Iya Pak, sekarang hati saya udah nggak di pelayanan lagi. Hati saya sekarang ada di bisnis.
Gitu. Tiap hari urusannya Pak, wow ada order ini, order itu, ini dan itu dan itu. Pokoknya Pak, mikirin tentang Tuhan itu, ya kalau hari Minggu saja, itu pun hanya 1,5 jam. Gitu. Nanti habis itu udah telepon, berdering gini, gitu, segala macam. Ya, seperti itu loh saudara. Ya, nah, akhirnya Pak, apa yang pernah dialami awal-awal dengan Tuhan penglihatannya dapat dan seperti itu langsung lenyap gitu aja seperti itu. Tapi kalau dilatih terus, saudara, saya yakin, Bapak Saudara, semakin hari kapasitasnya semakin besar. Nah, ada sebuah prinsip, saudara, di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Nah, di sini nih, catat baik-baik nih. Ini prinsip ya baik roh, min. Di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Di dalam dunia materi apalagi, Anda butuh nih ya. Nah, Anda cari dong, mengejar dong, betul nggak ya? Gimana mengupayakan supaya dapat? Untuk apa? Memenuhi kebutuhan Anda itu loh. Memenuhi kebutuhan Anda itu. Lalu apa hubungannya dengan dunia roh, Pak? Di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Bagaimana caranya mempraktekkan di dunia roh itu? Kalau Anda nggak pernah berkecimpung di dunia roh, Anda nggak akan mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan. Betul nggak? Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita ini, ya, kalau mungkin ya, ada orang nih, ya, dia terus datang kepada Anda, ya, tiap hari atau seminggu sekali selalu datang, ya, Om pinjam duit dong, gitu ya, Om pinjam duit dong, gitu ya. Nah, yang itu belum dibayar, gitu, pinjam lagi, gitu ya. Lah, pokoknya nanti kalau usaha saya berhasil, pokoknya tak bayar Om. Ya pokoknya gitu ya. Nah, saudara, nah, Anda lihat ya, orang itu butuh, betul nggak ya? Dicari pinjaman ini dan itu, Anda kasih pada dia itu. Nah, saudara, sebenarnya, ya, yang terjadi dengan orang itu sebenarnya bukan hanya masalah kekurangannya. Kenapa orang ini Anda modali terus gitu ya? Tapi kok nggak selalu berhasil terus? Ada pengalaman dari Pak Andreas ya, yang pernah di-sharekan dalam seminar, saya ingat itu ya, Pak Andreas itu bilang gini, ada orang yang suka datang konseling, ya, saya kenal juga sama orangnya, ya, si anak itu saya kenal, ya. Lalu anak itu juga pernah konseling sama saya 2 kali, ya. Nah, memang saya sudah mencium modus-modusnya, ya. Tapi Pak Andreas itu memang lebih belas kasihnya luar biasa. Nah, setiap habis didoain, ditengking ini dan itu, lalu Pak Andreas tanya, terus kamu mau ngapain? Ya Pak, saya mau buka usaha ini dan itu. Berapa modalnya? Oh sekian juta Pak. Gitu. Sama Pak Andreas dibantu. Nih modal. Gitu ya. Doain. Dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. 3 bulan nggak balik saudara. Gitu. Tahu balik lagi bulan keempat. Gitu. Ya, minta didoain lagi. Gitu. Bangkrut. Alasannya ditipu, dibawa kabur ini dan itu ya. Dan semuanya sebagainya itu. Doain kembali lagi gitu macam lalu ditanya lagi. Mau apa habis ini? Ya mau usaha lainnya lah Pak, ya, bidang lainnya mau coba lah macam. Butuh dana berapa? Dikasih lagi sama Pak Andreas gitu ya. Nah itu sampai berulang-ulang 3, 4, 5 kali ya. Nah satu kali ya ke-6 kalinya itu anak ini datang lagi. Ketika datang itu ada suara di dalam hati Pak Andreas itu. Ya. Coba cek. Kenapa dia selalu gagal? Ya. Kenapa duitnya selalu dibawa kabur orang lain seperti itu? Ya. Lalu ditanya, ya. Kenapa bisa seperti itu? Kamu tuh bukan orang bodoh, gitu ya. Hitungannya juga bisa. Tapi kenapa selalu hilang gitu loh? Ya. Nah, pasti ada sesuatu ya, sistem yang menjalar di dalam hidupmu itu.
Kadang saya tanya ya, gimana bapakmu itu? Dulu gitu ya. Oh iya Pak, ya. Bapakku itu dulu suka ini Pak, ya lah. Utang nggak bayar harus kabur, ini dan itu dan sebagainya. Ini pokoknya gitu. Oh, gitu. Terus pokoknya Pak Andreas bilang, oh itu istilah saya suka melorotin gitu ya. Melorotin orang gitu loh. Gitu. Nah, jadi terus Pak Andreas curiga gini. Jangan-jangan nih, di dalam dirimu itu ketempelan bapakmu. Yang suka gitu ya. Nah, terus dari situ Pak Andreas itu mulai menyadari lagi. Loh, saya kok baru sadar ya. Sudah 6 kali. Gitu, aku terus kasih duit kamu. Bukan masalah duitnya sekarang ini. Betul nggak itu? Kasih hilang, kasih hilang, kasih hilang, kasih hilang, kasih hilang, kasih hilang gitu. Aku ini kok kayak dipelorotin juga ya. Nah saudara, ternyata ada roh pelorot. Nah, roh suka melorot. Melorotin gitu ya. Nah, akhirnya dilayanin Pak Andreas ditengking, ya know? Roh tukang melorotin itu termasuk roh bapaknya itu dikeluarkan dari si anak itu. Dan puji Tuhan, saudara ya, si anak itu akhirnya usaha. Nggak dipelorotin orang, nggak dibawa kabur lagi. Nah, seperti itu ya. Ada kebutuhan, saudara, ya, di situ akan ada pertumbuhan. Nah, saudara, jadi coba, saudara ya, walaupun sesibuk Anda apapun juga, mulai libatkan diri Anda dengan ministry. Paling tidak, kalau Anda lihat orang yang sedang mengalami masalah di sekitar Anda itu, hatimu bermulai melonjak gitu loh. Ya, aduh, kok ada orang susah kayak begitu ya? Gimana aku bisa menolong mereka? Ketika Anda berpikir seperti itu, ada kebutuhan namanya, betul? Karena Anda ingin menolong mereka, berarti ada sebuah kebutuhan. Ketika ada kebutuhannya, disitulah pertumbuhan akan terjadi. Berapa kali Tuhan bawa saya ya dalam spontanitas. Sepertinya saya itu dipojokkan gitu loh. Ya, ada orang telepon, ya, Pak bisa datang ke rumah, mau konseling gitu ya. Setelah datang sudah, wah kasusnya itu sudah. Saya nggak mengira. Ini kasus begitu rumit seperti itu. Ya, wah sudah. Saya bingung mau mulai dari mana ini dan itu. Nah di sini sudah ada kebutuhan bukan? Ada pertumbuhan sudah. Ya, Tuhan menyatakan sesuatu. Ya, lalu tahu-tahu muncul aja nih. Lalu saya mulai ngomong sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan itu. Dari mulai perkataan itu terbuka semuanya. Dan akhirnya bisa terjadi rekonsiliasi, ya, pemulihan atas keluarga itu. Wah, saudara, ya. Kadang-kadang bingung juga ya. Satu orang harus membela 5 orang, Pak. Nah, Anda mau pihak yang mana? Itu enggak ya? Ya, semua orang, semua isi keluarga itu bukan Anda kenal. Itu yang saya alami. Saya kenal sama anaknya, saya kenal sama istrinya, saya kenal sama tantenya, saya kenal sama mertuanya, saya kenal sama suaminya. Ayo. Ya. Dan ini konflik nih, kalau macam. Masuk begitu saya bingung. Ini saya mau mulai dari mana ini kalau macam udah. Nah, kan ada kebutuhan di situ. Saya menyerah, saya nggak melihat fisik mereka. Ini roh apa yang bekerja di sini? Ketika saya mulai menangkap dengan dimensi roh, indera roh itu, tumbuh saudara, ya. Nah, mulai dengar Tuhan ngomong, dengar Tuhan ngomong di situ, amin. Jadi prinsip ini jangan sampai Anda biarkan nih, ya. Terus kita harus mengalami pertumbuhan indera roh tersebut. Ternyata
Komunikasi dengan Tuhan akan mendorong Anda merindukan, membutuhkan, dan kemudian meminta agar kelima indera roh itu berfungsi lagi. Dan semakin Anda mengusahakannya, akan semakin bertumbuh ke sana. Tapi memang pikiran-pikiran lama hasil produk buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu harus dibuang dulu dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Kalau tidak, Anda akan maju dengan lamban. Kenapa? Karena selalu ada usaha mencocok-cocokkan, membanding-bandingkannya dengan pikiran lama di dalam otak Anda. Itulah yang membuang waktu. Ya, itu yang disebut oraat labora. Jadi jasmani ya rohani gitu ya. Nah sekarang kita harus memilih. Ya, Anda mau berpikir secara roh atau berpikir secara jasmani. Untuk memajukan, menumbuhkan pikiran roh itu, pikiran dagingnya harus disingkirkan. Pikiran dari buah pengetahuan baik dan jahat itu harus dibuang. Caranya minta pertolongan Roh Kudus. Ya. Ingat doa yang pernah kita ajarkan di sini. Beri otoritas Roh Kudus 100% untuk membongkar hal-hal yang sudah tidak digunakan, hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani Anda. Silahkan Roh Kudus, aku beri otoritas 100%. Nah, nanti kalau Anda beri kebebasan, kemerdekaan untuk membongkar, membuang semuanya itu, salah satu target yang mau dibuang oleh Roh Kudus apa? Pikiran dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu loh. Ya. Emangnya kalau nggak dibuang kenapa, Pak? Kalau nggak dibuang, ya, nanti Anda akan cenderung untuk mencocok-cocokkan. Ya. Nah, itu yang disebut teologi keseimbangan. Ya. Ya rohani, ya jasmani lah. Betul nggak? Itu ya maksudnya. Teologi keseimbangan. Ya, banyak saudara, ya, pelajaran seperti itu banyak. Ya. Tapi orang-orang yang diajar seperti itu memang kelihatannya rapi. Dalam organisatoris biasanya. Rapi sekali. Ya. Tapi ya, pertumbuhan rohnya kurang. Ingat ya, pertumbuhannya rohnya kurang. Kenapa? Lamban. Semuanya harus berdasarkan pertimbangan, mencocok-cocokkan, membanding-bandingkan dengan pikiran lama ya yang ada di dalam otak Anda yang adalah terbatas itu. Betul? Jadi yang tak terbatas dengan yang terbatas ini Anda compare nih. Ini kadang-kadang membuat perjalanan tentang dimensi roh di dalam diri Anda itu nggak bertumbuh secara maksimal. Ya, nah ini hati-hati di sini. Dan itu banyak membuang waktu. Amin. 1 Korintus 2 ayat 16. Baca sama-sama. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Paulus itu bisa bilang seperti ini bukan slogan doang bagi Paulus. Paulus itu punya tekad, amin. Dia bukan orang bodoh. Dia murid Gamaliel, betul? Ya, sarjana. Ya. Tapi saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, kenapa pertumbuhan rohaninya begitu melejit, saudara? Cepat sekali. Karena Paulus itu punya tekad. Ya. Tekadnya apa? Dia bilang begini. Sejak aku jumpa Yesus, apa yang dulu ku anggap menguntungkan bagiku, sekarang aku anggap sampah belaka.
karena Kristus. Ya, cara memandangnya, ya, yang membuat Paulus itu jadi bertumbuh dalam kerohanian ini loh. Sampai akhirnya dia bilang, kami memiliki pikiran Kristus. Dengar ya? Pikiran yang mana? Yang Paulus juga pernah katakan betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa luas, betapa dalam itu loh. Tapi Paulus bilang kami memiliki pikiran itu. Dia ngerti apa yang dia harus lakukan seperti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Banyak orang terinspirasi dengan statementnya Paulus. Tapi hanya menjadi sebuah slogan dalam hidupnya supaya kelihatan rohani. Tapi dalam praktek hidupnya mereka nggak berani melepaskan diri seperti Paulus. Mengatakan seperti itu. Ya, menganggap semua kemewahan itu hanya sampah belaka. Ya, malah sekarang kebalikannya. Ya, gereja-gereja banyak mengajarkan cari Tuhan, ya, supaya kamu mendapatkan kelimpahan jasmani itu loh. Betul nggak ya? Jadi Tuhan itu hanya dipakai sebagai sarana saja untuk Anda melimpah dalam rohani. Tapi orang-orang semacam itu tak pernah mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupannya, men. Nah, itu kesalahannya. Ya. Jadi gereja Tuhan sekarang punya tanggung jawab. Untuk apa? Menyadarkan setiap umat Allah atau anak-anak Allah untuk bertumbuh secara roh. Sehingga 5 indera roh itu mulai aktif lagi. Nah, ini penting. 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Amin. Nah, terus Yohanes 16 ayat 13. Ini saudara ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin, ya. Memimpin, berarti kan kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus ya diutus oleh Bapa ke dunia. Salah satu tugasnya adalah menuntun setiap orang percaya kepada seluruh kebenaran. Amin. Seluruh kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran itu awalnya dideteksinya di alam roh. Ya. Orang yang kedagingan nggak mengerti. Orang yang dipimpin oleh roh anak-anak Allah, dibawa oleh Roh Kudus, masuk dari kebenaran satu ke kebenaran yang lainnya. Jadi kebenaran itu seperti daerah, ya, wilayah. Ada kebenaran tentang kesehatan, ada kebenaran tentang kelimpahan, ada kebenaran-kebenaran yang lainnya. Nanti Roh Kudus akan membawa Anda pada seluruh kebenaran itu. Ya, dan Anda boleh memahami dengan cara berpikir Allah seperti itu. Ya, nah saudara, jadi kita punya tugas sekarang untuk merubuhkan keangkuhan, ya, menawan dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, Paulus katakan dalam 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap sekubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Nah, saudara, tadi harus tunduk takluk kepada ketaatan Kristus.
Amin. Nah, saudara, 2 Timotius 3:16. Sebab kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi apa bedanya Alkitab dengan Roh Kudus sekarang, Pak? Gitu ya. Ada orang pikir gitu. Mau itu benar. Sesuai Alkitab dong. Gitu ya. Nah, tapi ada orang juga yang bilang, mau hidup benar. Harus nurut sama Roh Kudus dong. Mana yang benar, saudara? Ada orang saudara yang nggak ngerti tentang berjalan dengan roh, yang penting dia baca Alkitab, lalu hidupnya harus seturut dengan Alkitab saja, gitu ya. Nah, saudara, yang membawa Anda pada seluruh kebenaran itu bukan Alkitab. Yang membawa Anda kepada seluruh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Amin. Jadi harus hidup dipimpin roh. Nah, saudara, untuk mengetahui batasan-batasan di alam roh dan sebagainya, nah, butuh pendidikan. Makanya Alkitab ditulis, diilhamkan oleh roh itu kepada para penulis Alkitab. Untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan yang salah, dan untuk memperbaiki kelakuan. Tapi untuk membawa masuk ke sana siapa? Bukan Alkitabnya. Karena orang yang membaca Alkitab nggak jaminan hidupnya berubah, betul? Orang yang dipimpin oleh roh, mengalami pembaruan. Mereka akan mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Mereka boleh hidup baru di dalam roh. Amin. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, sekarang berikutnya. Ya. Kenapa orang berpikir? Ya. Kenapa orang berpikir itu kenapa? Ya. Kenapa orang berpikir? Ternyata jawabannya ya, orang berpikir ya. Nah, orang berpikir karena rasa takut. Betul? Orang berpikir karena rasa cemas. Orang berpikir karena khawatir. Nah, makanya dia berpikir. Saudara, anak kecil bertumbuh menjadi remaja atau anak-anak dalam kepercayaan akan ajaran orang tua mereka. Mereka terbiasa bahwa apa yang dikatakan orang tua mereka itu menjadi standar kebenaran-kebenaran, bukan? Ya, karena apa? Lingkungannya baru keluarganya. Jadi semuanya harus berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Jadi kalau nggak cocok, nggak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh orang tua mereka, dia bilang apa? Itu salah, betul nggak ya? Karena standar kebenarannya apa? Yang dikatakan oleh orang tua mereka. Kenapa? Mereka belum berpikir sendiri. Baru mengisi dirinya dengan pikiran-pikiran orang tua mereka. Nanti ketika mereka sekolah, mereka mulai belajar dari guru-guru sekolah. Mereka dengan pandangan bahwa guru mereka pasti benar, ya. Nah, saudara, itu kalau anak sudah mulai sekolah, saudara, kadang-kadang berantem dengan orang tua. Kenapa, saudara? Nah, kadang-kadang, ya lah, sudut pandang daripada gurunya sama orang tuanya beda. Nah, si anak ini sekarang mulai ini, kata orang tua saya begini, ya lah. Kata guru saya begini. Nah, tapi karena dia sudah yakin dengan gurunya, karena gelar gurunya, karena ya segala macam gitu ya, karisma gurunya ini dan itu. Nah, sementara bapaknya cuma Pak Tani aja gitu ya, atau kuli bangunan gitu. Dia anggap rendah bapaknya. Pokoknya guruku itu loh, yang benar Pak. Jadi dia sekarang punya standar, enggak ya? Nah, punya standar yang lebih baik menurut pandangannya dia. Guruku itu standarnya, ya. Nah, saudara, kita perhatikan lagi ya,
pertumbuhannya terus sudah ya beralih lagi. Tetapi ketika mereka memasuki kedewasaan, mereka mulai belajar mencurigai segala sesuatu. Karena mereka sudah mulai dilatih untuk berpikir sendiri. Ya. Jadi tahap pertama dia dipengaruhi lingkungan kecil, yaitu keluarganya. Lalu tahap kedua, dia mulai dipengaruhi oleh lingkungan belajarnya, ya, di luar rumahnya. Betul? Berikutnya saudara, ya, karena sudah mulai pinter dari belajar dari orang lain itu, sekarang mulai mencoba untuk berpikir sendiri. Nah, mulai mencurigai segala sesuatu, ya, atau mulai penasaran dengan sesuatu, ya. Lalu mulai bereksperimen, kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa begini? Mulai dipikirkan, itu enggak? Dan itu kadang-kadang di sekolah juga didorong oleh gurunya ya. Coba mulai berkreativitas seperti itu loh. Ya, pikir sendiri, ya. Nah, ayo coba berpikir, menurut kamu apa? Nah, gitu ya. Nah, mulai bisa mikir sendiri. Nah, orang-orang seperti itu sudah mulai dilatih untuk berpikir sendiri. Karena dia sudah mulai jadi makhluk pemikir, maka muncullah masalah di dalam hidupnya. Timbullah banyak keraguan-raguan. Timbullah banyak kebimbangan ketika sesuatu yang berbeda dengan didikan mereka. Masa lampau itu diajarkan kepada mereka. Jadi kadang-kadang sudah ya, teori di sekolah ya, nggak cocok dengan di lapangannya. Mereka mulai bimbang, mulai ragu. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang berpikir, ya tadi dikatakan bahwa mereka berpikir karena ada rasa takut, ada rasa bimbang, dan sebagainya itu. Nah, di sini ya mereka mulai membandingkan pikiran baru dengan pikiran yang lama. Timbullah rasa takut bila sesuatu yang baru mereka dapatkan berbeda dengan yang sudah mereka ketahui. Ya, akibatnya ya di sini mereka harus berpikir dan berusaha memperoleh konfirmasi dahulu sebelum hal-hal baru itu bisa mereka terima. Ya, itulah saudara pola yang ada di dunia seperti itu. Ya, akhirnya menjadi makhluk pemikir gitu, cari konfirmasi benar enggak itu dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan di alam roh atau di dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus pernah mengajarkan dalam Matius 18 ayat 2 sampai ayat yang keempat, ya, untuk menutup pertemuan kita malam hari ini. Ya, Matius 18 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, jadi di dalam kerajaan surga itu, ya, yang Tuhan bangun polanya apa? Kalau di dunia ini orang semakin dewasa, ya semakin dianggap matang, luar biasa ya. Tapi di dalam kerajaan surga dibilang apa? Kalau kamu mau masuk di dalam kerajaan surga ini, jadilah seperti anak kecil, ya, bukan menjadi anak kecil ya, seperti anak kecil. Anda tahu anak kecil itu apa? Ini nggak banyak mikir, betul nggak ya? Anak kecil nggak banyak mikir, ya. Jadi anak kecil itu taunya apa? Bentar lagi di meja makan ada makanan lah. Yang mikir siapa? Yang mikir bapaknya. Aduh, gitu ya. Atau ibunya, gitu. Mau masak apa, gitu ya. Nah, yang mau dimasak ini, mau belinya di mana, duitnya dari mana, segala macam itu. Yang mikir orang tuanya, betul? Si anak nggak perlu mikir.
Makanya anak nggak khawatir. Dia nggak khawatir, makanya dia nggak mikir, betul? Ketika nanti dia sudah jadi dewasa, jadi orang tua, dia harus menyediakan juga untuk anak-anaknya dan sebagainya. Dia nanti baru mikir itu. Seperti itu ya. Nah, karena dia mikir, mulai muncul banyak kekhawatiran ini dan itu, pikirannya semakin lagi gitu dan sebagainya. Nah, di dalam kerajaan surga Tuhan bilang, jadilah seperti, ya, bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil. Ya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak menjadi seperti anak kecil itu. Anak kecil itu selalu bergantung, betul nggak? Punya keyakinan bahwa bapakku punya duit. Anak kecil itu begitu, betul nggak? Ya, pokoknya besok pagi ada sarapan, betul nggak? Ya, itu anak kecil, betul nggak? Nah, jadi bergantung sepenuhnya kepada bapaknya. Nah, di dalam kerajaan surga itu seperti itu. Makanya Bapak Saudara, Allah itu kadang-kadang memberitahu kepada kita tentang kedahsyatannya, tentang kehebatannya, tentang kekayaannya, betul? Buat apa itu? Bukan untuk nyombong, bukan Allah itu. Memberitahu kepada Anda semuanya. Kalau kamu tinggal di daerahku, di dalam kerajaan surga ini, kamu nggak usah bingung semuanya itu. Aku punya semuanya, gitu ya. Ya, nggak usah mikir, gitu loh. Nah, saudara, jadi kebiasaan mikir ini harus mulai dikurangin. Amin. Jadi masalah perlu dipikirin nggak? Masalah perlu dipikirin nggak? Ayo, kalau Anda dapat masalah itu, perlu dipikirin nggak? Nah, sekarang mulai melatih. Anda mau tanya Tuhan atau mau mikir sendiri? Ini pilihan ya. Ketika terjadi masalah, Anda datang kepada Tuhan, tanya Tuhan. Atau Anda mikir sendiri, nanti kalau udah puyeng, udah pusing, udah stres, baru datang kepada Tuhan, terus nyanyi, ku bergumul sendiri. Ku bergumul sendiri. Ku bergumul sendiri. Nah, jangan bergumul dengan masalah. Bergumul dengan Tuhan. Amin. Beda ya. Ketika persoalan terjadi, pergumulanmu bukan dengan masalahmu. Pergumulanmu dengan Tuhanmu. Anda semakin lekat, semakin mepet ke Tuhan sampai Anda ngerti. Gitu loh. Tuhan ngomong. Karena segala sesuatu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melampaui kapasitasmu. Amin. Kalau sampai ada orang stres, pasti dia nggak melibatkan Tuhan. Dia mencoba memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan harusnya. Ya, mikir apa? Mikir jawaban Tuhan. Tuhan, apa jawabannya? Lalu tangkap dengan pikiranmu. Apa yang Tuhan katakan. Kalau toh Anda berpikir, pikirkan tentang Tuhan gitu loh. Dalam masalah ini. Bukan mikirin masalahnya. Ya. Nah, masalah dipikirin nggak ada habisnya. Men. Tapi kalau Tuhan dipikirin, semakin Anda mengenal banyak hal yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup Anda. Ingat ya, sejak kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana Kristus ada, duduk ya bersama dengan Allah. Itu ayatnya. Pikirkanlah. Coba cari dalam Alkitab. Ya, ada nggak perintah? Pikirkan masalahmu. Ada nggak? Pikirin masalahmu. Ada nggak? Nggak ada. Ya, yang disuruh mikir Allah tuh.
Libatkan Tuhan ada di sini. Nah, PR-nya dicoba. Latihan mulai malam hari ini. Amin. Yang masih suka bergumul sendiri, mikir ini, mikir itu, berhenti berpikir. Pusatkan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengerti Engkau saja. Yang ku ingini Engkau saja. Ya. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya, Engkau tetap Allah selama-lamanya. Tuhan, aku mau tahu Engkau. Aku nggak perlu tahu yang lainnya. Aku mau tahu kehendak-Mu dalam kehidupanku. Bangun, develop seperti ini. Ya, nanti indera rohmu mulai terlatih. Dia akan menyatakan sesuatu, dia akan berbicara lalu telingamu mendengar. Ya, dia hadir dengan keharumannya engkau mencium, betul nggak ya? Bau mawar Sharon, wah. Anda mengecap manis seperti madu, gitu ya. Nah, betul. Tetesan madu, gitu kalau macam itu, ada seperti itu. Anda meraba sesuatu, gitu ya. Gitu ya. Anda merasakan Tuhan hadir di sini. Nah, saudara, oke, ya. Malam hari ini kita sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi nanti hari Senin. Kita akan lanjutkan materi kita tentang seluruh kebenaran. Amin. Tuhan Yesus berkati.